Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ibadallah, isma'u qawla Allah azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hamba-hamba Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat subuh berjamaah kita tadi. Amin. Semoga doa kita sejak tahajud sampai subuh tadi yang dibimbing oleh imam Allah kabulkan buat kita semua. Amin. Marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat beserta salam juga kita haturkan dan kita hadiahkan buat kekasih Allah dan kekasih kita bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini subuh pertemuan kita yang kedua. Terakhir pembahasan kita tentang dekatnya Dajjal akan lepas dan hadir ke tengah-tengah kita, membawa fitnah terbesar yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Maka pagi ini kita lanjutkan materi kita. Ada 3 sosok manusia di akhir zaman. 3 sosok manusia ini berbeda kubu. Satu, dia ada di kubu kebenaran dan dialah sang pendamai. Dialah yang merubah semua keadaan dengan izin Allah, dari petaka bencana menuju kepada kedamaian, ketenangan dan sejuknya bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan, dari kezaliman dan kesemena-menaan kepada kemakmuran dan kesejahteraan, dari bencana-bencana mengerikan, petaka yang sangat menghancurkan kehidupan, kepada peradaban yang tertinggi dan kemenangan serta kekuatan. Dialah Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah SAW. Sosok yang kedua, dia petaka terbesar yang sudah kita uraikan di sini, Dajjal. Ini 2 orang ini akan ketemu di zaman yang sama. Dajjal hampir saja membunuh Imam Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Semua yang ada di pihak Imam Mahdi hampir saja dibantai oleh Dajjal. Allah turunkan Nabi yang ke-24 yang Allah simpan di langit dunia. Ini adalah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isa langsung bergabung dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi langsung mengangkat Nabi Isa sebagai
mufti terbesar, sebagai petunjuk dan sebagai guru besar. Dan Dajjal pun berakhir dihabisi oleh Nabi Isa dengan tangannya sendiri, dengan senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa. Inilah dia 3 sosok manusia yang akan wujud di akhir zaman, dan insya Allah zaman itu adalah zaman kita, Bapak Ibu. Al-Mahdi, Isa alaihissalam, Dajjal. Urutannya yang pertama muncul Imam Mahdi dulu. Paling lama 2 tahun atau 3 tahun setelah itu barulah Dajjal hadir ke tengah-tengah kehidupan manusia. Dan 1 tahun 2 bulan 2 minggu setelah Dajjal hadir ke tengah-tengah manusia, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal pun dibunuh. Baik ibadah Allah yang kami muliakan, pembahasan kita yang sudah kita uraikan yaitu tanda-tanda kecil tentang kiamat. Rata-rata 97% tanda-tanda kecil itu terjadinya di Jazirah Arabia, bukan di Indonesia. Tanda-tanda kecil itu terjadinya bukan di Indonesia, tapi Jazirah Arabia nomor 1, nomor 2-nya Syam, nomor 3-nya Khurasan. Jadi semua tanda-tanda kecil kiamat itu terjadinya di Timur Tengah secara global. Sekarang yang terbaru kita saksikan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, mulai menghijaunya padang-padang pasir yang ada, bukit-bukit yang ada, sungai-sungai yang kering ratusan tahun atau ribuan tahun sudah mulai dialiri oleh air yang banyak. Saya langsung melihat ke tempat bagaimana padang yang luas sudah mulai tumbuh rumput yang tinggi dan tebal, hijau indah. Saya berfoto di depannya, dan beberapa mata air mengalir, sungai-sungai mengalir. Saya berfoto di depannya dan saya berikan komentar. Masya Allah. Dan yang terbaru kita saksikan, serangga-serangga yang banyak muncul dari dalam perut bumi Arab Saudi. Jangkrik-jangkrik hitam, belalang-belalang, makhluk-makhluk melata dari bumi keluar. Dan seingat saya, dalam sejarah Allah menceritakan sebelum Fir'aun dihancurkan oleh Allah SWT dan azab besar didatangkan untuk penguasa super lalim tersebut, Allah datangkan terlebih dahulu belalang yang sangat banyak kepada istana kerajaan Fir'aun. Allah datangkan jangkrik, kodok, dan binatang melata. Hal yang sama terjadi dengan Arab Saudi hari ini. Arab Saudi yang memang telah menjadi brutal dan menjadi gelap mata setelah sang pemuda yang masih bau kencur memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Timur Tengah, Muhammad bin Salman. Sekarang kita bicara tentang Imam Al-Mahdi. Pembicaraan kita subuh ini akan saya bagi kepada 2 tarmen. Tarmen pertama saya bicara tentang asal muasal Imam Al-Mahdi, kemunculannya, pembaiatannya, dan bagaimana cara kita bergabung dengannya. Setelah itu, setengah jam setelah dari sekarang, saya akan membuka dan menyampaikan sebuah himbauan beramal soleh dalam proyek akhirat terbesar yang ingin saya gelar di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu saya lanjutkan bagaimana kita memantaskan diri menjadi salah satu bahagian yang akan merapat dan bergabung dengan Imam Al-Mahdi. Sebab digaransi oleh Rasulullah SAW, siapa yang beriman dengan Imam Mahdi, bergabung dengan Imam Mahdi, dia akan menjadi pasukan Allah terbaik di muka bumi, dan di akhirat mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini yang akan kita diskusikan dan kita bicarakan. Silakan buka tanya jawab nanti, tapi yang terbaik tanya jawabnya supaya tidak bertele-tele dan menghabiskan waktu, ditulis. Tulis pertanyaannya ditulis, dan mohon tulisannya besar. Buat tulisan besar, jangan sampai tulisannya sudah kecil, tulisan dokter pula. Nah, tak sanggup saya membacanya, habis waktu kita. Nah ini ya, supaya kita pada pagi hari ini tidak mencelek saja, tapi kita betul-betul ikut terlibat dalam diskusi dan tanya jawab. Insya Allah.
Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, izinkan saya kembali menulis dengan cepat apa yang sudah kita uraikan dulu. Ini hanya sekedar kira 5 menit saya minta izin menulis. Start. Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ada 5 fase kata Nabi. Fase pertama, beliau yang menjadi pemimpin. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin. Ya, ini 23 tahun, ini 30 tahun. Fase ketiga, para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama, selama 1227 tahun. Runtuhnya khilafah Islamiyah al-Utsmaniyah tanggal 3 bulan Maret 1924, akhir fase ketiga. Dan kita di fase keempat. Saya perbesar supaya kita puas memberikan penjelasan di sini. Inilah fase kediktatoran. Di sini Islam dan kaum muslimin benar-benar disakiti, dizalimi, diperlakukan semena-mena di mana-mana di seluruh dunia. Dan fase ini pasti berakhir, lalu kita masuk pada fase yang kelima. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian, khilafah Islamiyah. Nah, di mana Allah yang kami muliakan, yang akan menjadi khalifah pada fase kelima ini adalah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Tapi kata Rasulullah, ini adalah fase masa-masa aman. Masa-masa aman. Pada fase ini tidak ada perang. Betul-betul tidak ada perang. Jangankan perang antar negara, antar kelompok, antar suku, antar suku. 2 orang manusia saja masa ini tidak ada yang mau kelahi, tidak ada. Hewan-hewan buas di tengah hutan Allah jadikan seluruhnya pada fase ini jinak. Bergelut dengan anak-anak kecil, bermain dengan bayi-bayi tidak akan menerkam. Bahkan binatang-binatang paling berbisa Allah angkat bisanya dan tidak akan menggigit, tidak akan mematuk kepada manusia. Ini masa-masa aman. Rasul bersabda, Imam Mahdi hanya memimpin di masa-masa aman sampai 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Beliau pun meninggal dunia. Nabi Isa juga meninggal dunia pada masa ini, pada fase kelima. Setelah Imam Mahdi meninggal dunia, kepemimpinan berikutnya dilanjutkan oleh Al-Qahtani. Setelah bersabda, Al-Qahtani ini sama adilnya, sama bijaksananya, sama solehnya dengan Al-Mahdi. 1 atau 2 tahun saja Al-Qahtani melanjutkan kepemimpinan, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah yang mengakhiri keberadaan umat Islam yang beriman serentak di muka bumi ini. Ya, masih ingat kan kajian kita? Jadi Al-Qahtani meninggal dunia bersamaan dengan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat ini. Ini adalah finish. Di sini berakhir umat Islam serentak. Angin lembut yang berbau wangi kasturi. Angin ini sejuk, tapi ternyata angin ini mematikan. Siapapun orang Islam yang ada iman kepada Allah di muka bumi, serentak Allah matikan saat mereka tersentuh atau terkena atau terhirup angin lembut yang sejuk lagi berbau wangi kasturi ini. Satu muka bumi serentak orang beriman meninggal. Ini adalah finish. Maksudnya akhir orang Islam ada hidup di muka bumi ini. 1 atau 2 generasi setelah itu kata Rasulullah, barulah Allah kiamatkan dunia ini. Jadi orang Islam sudah tidak ada. Dipastikan orang Islam tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Dari start ke finish, saya sudah bedah ini. Dari start ke finish, ternyata Rasulullah SAW sudah menyebutkan jarak waktunya. Dari 2 kelompok hadis, Nabi mengatakan pertama 1400 hitungan Hijriah tentunya,
Di hadis yang lain 1500. Ya. Antara ini hadis umat Islam 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Di antara dua ini umat Islam mengalami peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Bahasa yang paling, redaksi bahasa yang paling bijaksana adalah redaksi bahasanya Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan umur umat Nabi Muhammad adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500 Hijriah. Lebih dari 1400, tapi tidak akan lewat dari 1500 Hijriah. Kita sudah menyampaikan sekarang kita 1440 Hijriah. Seandainya kita ambil angka yang paling tinggi, padahal ini di antara ya, antara 1400 ke 1500. Sekarang kita ambil angka yang paling tinggi, yaitu bulatkan saja 1500. Sekarang kita 1440 Hijriah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah. Ini nih, Nabi kan hijrah setelah 13 tahun di Mekah, lalu beliau hijrah 10 tahun di Madinah, ya kan? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya 1440 harus ditambahkan lagi 13 tahun di Mekah ini. Maka hasilnya adalah 1453. Ini yang sudah berjalan sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ini yang sudah jalan. Seandainya umur umat Islam ini kita ambil angka yang paling mentok 1500, maka kita dikurangi 1453, maknanya kita orang Islam hidup di muka bumi ini ke depan tidak lebih dari 47 tahun hitungan Hijriah saja. Waktu yang sangat dekat. Dengan pertimbangan ini tidak layak kita masih mempertahankan kesombongan kita untuk mempertahankan keegoan, memutuskan tali silaturahim, menyanyiakan waktu, di mana setiap waktu dan setiap hari itu sangat berharga untuk percepatan amal soleh kita kaum muslim. Tidak layak kita menambah-nambah lagi hutang di bank demi investasi, perluasan usaha dan sebagainya dengan cara hutang, apalagi hutang riba. Nauzubillah. Tidak pantas lagi kita nanggung membela agama Allah, menolong agama Allah, memperkuat agama Allah SWT. Total lah hidup setelah mengingat ini. Oke. 4 tanda besar kiamat. Yang pertama terjadi pada fase keempat. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhan, kabut debu dan asap yang bersatu sangat tebal menyebabkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Paling lama 3 tahun setelah dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua ini yang sudah kita bedah, Dajjal. Antara jarak dukhan ke Dajjal paling lama hanya 3 tahun. Dajjal pun Allah matikan oleh tanda besar kiamat yang ketiga, Isa alaihi salam. Nabi Isa, Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Lalu beberapa bulan setelah itu tanda besar kiamat yang keempat pun terjadi. Allah lepaskan bangsa yang ditahan oleh Zulkarnain, Ya'juj dan ya. Baik, Imam Mahdi di mana munculnya? Imam Mahdi munculnya adalah setelah dukhan. Ini Al-Mahdi. Ini kemunculan beliau. Beliau muncul di usia 40 tahun dan dibaiat oleh para ulama-ulama dari seluruh dunia di depan Ka'bah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukhan hanya terjadi karena hantaman meteor yang menabrak muka bumi. Maka inilah yang menyebabkan terjadinya dukhan. Ini meteor. Dalam hadis yang sahih, di dalam 5 surat dalam Al-Quran pun Allah ceritakan hantaman meteor ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang kita bercerita tentang Al-Mahdi. Ruangan kosong ini adalah petunjuk dari Allah akan hadirnya sosok ini. Ini ruangan kosong yang akan kita uraikan pagi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, Imam Mahdi
adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawman la tawwalallahu dzalika al-yawm hatta yab'atha rajulan min ahli baiti wa min itrati yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda 'adlan wa qista kama yamla'uha zulman wa jawra." Kalau tidak lagi tersisa umur dunia ini kecuali hanya 1 hari, Allah akan tambah lagi umur dunia ini sampai Allah mengutus seorang lelaki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah, yang namanya mirip dengan nama aku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dia yang akan merubah dunia ini dan mengisi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana dunia sebelumnya diisi dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Rasul mengatakan namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Nama Nabi Muhammad itu bukan Muhammad saja. Nabi mengatakan, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mustafa, aku adalah Yasin, aku adalah Toha, aku adalah Qasim. Jadi kalau mana saja Pak, di antara ini yang muncul nanti terdengar oleh kita sudah dibayar di depan Ka'bah, nama ayahnya sama dengan nama ayahmu, kata Nabi Muhammad. Nah, nama ayah Nabi memang hanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, atau Ahmad bin Abdullah, atau Qasim bin Abdullah, atau Mustafa bin Abdullah, atau Toha bin Abdullah, atau Yasin bin Abdullah. Yang mana saja di antara itu? Yang jelas Nabi menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Dahinya lebar, rambutnya pirang sebahu, alisnya melengkung seperti bulan sabit. Alis antara alis kanan dengan alis kiri hampir ketemu karena banyak rambut yang tumbuh di antara kedua alis ini. Tulang hidungnya lurus dan mancung, indah, gak ada sedikit pun bengkoknya atau menyimpang, lurus mancung. Bibir atas dengan bibir bawahnya tebal dan seimbang. Giginya rata, putih, tidak ada satupun dari gigi itu yang maju ke depan, boneng, atau yang mundur ke belakang, betul-betul indah. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dia tidak lancar dan tidak fasih melafazkan huruf Ra. Jenggotnya tebal dan hitam sedada. Tubuhnya ramping, dadanya bidang, dan dadanya tumbuh bulu-bulu dada yang lembut. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Warna kulitnya gelap. Warna kulitnya gelap. Yushbihuni fil khulqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia benar-benar mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak serupa dengan aku fisiknya. Nabi kulitnya putih, bersih, indah. Al-Mahdi kulitnya gelap, coklat hitam. Rasulullah rambutnya hitam, ikal. Sementara Al-Mahdi rambutnya pirang. Ini Habib Bahar bin Smith. Lihat rambutnya seperti bulu jagung. Ya, seperti itulah nanti rambutnya Al-Mahdi. Dan yang paling istimewa, Rasul mengatakan dia lahir di Madinatul Munawwarah, menghabiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah, masa remajanya juga habis di tengah-tengah para alim ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan dia menjalani masa remaja dan dewasa di Madinah Al-Munawwarah. Allah sembunyikan identitasnya beberapa waktu sampai mendekati usia 40, barulah ketahuan bahwa ciri-ciri itu lengkap pada dirinya. Lalu dia akan dikejar oleh 300 pasukan yang dikirim dari Damaskus
300 pasukan yang dikirim dari Damaskus ini, pasukan Sufyani, oleh seorang raja yang terzalim di muka bumi saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lari menuju Mekah, didampingi oleh orang-orang setia bersamanya. Seketika dia masuk ke Mekah, pasukan yang mengejarnya dari Damaskus yang ingin membunuhnya mengobrak-abrik Madinah sambil mencari di mana sosok yang wajahnya, fotonya sudah ditempel di mana-mana untuk dibunuh. Penduduk Madinah banyak juga yang dibantai oleh 300 orang pasukan darat ini karena tidak mau menunjukkan kemana perginya laki-laki yang mereka cari. Tapi karena dasarnya siksaan, akhirnya ada yang berbicara dan dikejarlah Al-Mahdi ini menuju ke Mekah oleh 300 pasukan ini. Sesampainya mereka di kota Al-Baidah, kata Rasulullah, 300 pasukan ini digempakan oleh Allah kota Al-Baidah dan terbelah kota Al-Baidah. Kemudian kota itu, gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, toko-tokonya, masjid, musala dan penduduknya serta 300 orang yang mengejar ini, 299 tenggelam masuk ke dalam bumi. Cuma satu orang yang selamat dan satu orang ini yang memberitakan kami tenggelam di Al-Baidah. Penduduk Mekah sampai ke telinga mereka berita bahwa Al-Baidah sudah tenggelam. Maka yakinlah para ulama-ulama yang dengan sengaja sudah berkumpul di Mekah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah tanpa ada perjanjian sebelumnya. Berbagai penjuru dunia ulama-ulama datang, mereka yakin inilah tahun-tahun kedatangan Al-Mahdi untuk dibaiat. Mereka sudah kumpul di Mekah, tapi mereka belum pernah janjian. Ketika mereka dengar Al-Baidah sudah tenggelam, yakinlah mereka sosok tersebut pasti sudah sampai di kota Mekah. Mereka pun menyebar, sebagian besarnya mengawasi orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram, menyebar di dalam kota Mekah mencari mana dia sosok orang yang ciri-cirinya mirip. Tapi ketika diawasi, ketahuanlah orang tersebut ternyata sedang tawaf. Sang calon Al-Mahdi ini sedang tawaf. Karena kan ada masuk Mekah pertama harus tawaf dulu. Dia sedang tawaf. Dia coba sembunyikan wajahnya. Dia tahu, dia sadar bahwa dialah dimaksud oleh Rasulullah. Dia juga ahli ilmu, soleh, taat, tapi memang tidak punya ambisi dan semangat sedikit pun untuk menjadi Imam Al-Mahdi. Beda dengan orang-orang yang ngaku-ngaku, akulah Al-Mahdi, ayo berbaiat padaku. Akulah Al-Mahdi, ayo berbaiat kepadaku. Beda, Al-Mahdi yang sebenarnya malah tidak menginginkan itu sama sekali. Kaum muslimin sedang dia tawaf, dia pun ditangkap oleh orang-orang soleh dan kalangan ahli ilmu seluruh dunia. Dan terjadilah perdebatan yang alok dan ulet. Hari pun menjadi malam. Lelaki yang kelak akan dibaiat menjadi Al-Mahdi ini masih terus berkata, carilah orang lain. Kalian salah orang, bukan saya. Saya hanya kebetulan dengan ciri-ciri yang mirip. Carilah orang lain. Namun karena alim ulama ini menelusuri sejarahnya, nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali, kamulah orangnya. Bentangkan tanganmu untuk kami baiat, kata para ulama ini. Hanya engkau yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad bisa menghentikan semua kekacauan di muka bumi ini. Hanya engkau yang bisa menghentikan semua kezaliman yang dirasakan oleh kaum muslimin dan mukminin dan Islam di muka bumi. Hanya engkau. Dia terus berkata, demi Allah, carilah orang lain yang lebih tepat, bukan saya. Namun terakhir para ulama ini mengancam. Apa kata ulama? Jika engkau tidak mau kami baiat, engkau yang akan menanggung dosa seluruh orang-orang yang zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Karena menurut Rasulullah hanya engkau yang bisa menghentikan itu semua. Jika engkau tidak mau kami baiat, tanggung olehmu dosa-dosa para penzalim di muka bumi ini. Mendengarkan itu, cemaslah sosok yang mulia dan agung ini. Dan beliau berkata, izinkan aku malam ini bermunajat dengan Rabbku. Maka dikepung ia oleh para ulama dan orang-orang soleh agar nggak lari. Dia pun bermunajat, menangis sejadi-jadinya, mohon petunjuk. Dia nggak tahu apa yang harus dibuat. Tidak tahu karena tidak mengerti masalah kepemimpinan. Masalah yang begitu rumit dan kompleks dihadapi oleh manusia di muka bumi. Bencana-bencana alam di mana-mana, gempa dahsyat di mana-mana, tsunami, gunung-gunung meletus di mana-mana, kehancuran ekonomi global, peperangan, pertumpahan darah luar biasa terjadi
di seluruh kota di dunia. Bagaimana cara mengatasinya? Maka dalam satu malam itu kata Rasulullah, fa aslahahullah fi lailatin, Allah pun memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya, mengupgrade kemampuannya dalam satu malam itu. Allah masukkan kepadanya cara memimpin, Allah masukkan kepadanya cara mengatasi masalah. Allah tambahkan kekuatan dan keberaniannya, serta Allah ahlikan dia dalam memimpin perang dan pertempuran. Allah ahlikan dia dalam masalah politik dan ekonomi. Allah ahlikan dia masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan masalah akhir zaman, sehingga mantaplah hatinya. Besok pagi selepas matahari terbit masuk duha, beliau pun bersedia untuk menerima di baiat. Rasulullah bersabda, dia pun dibaiat di depan pintu Ka'bah antara Maqam Hajar Aswad dengan Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di antara itu beliau dibaiat oleh para ulama-ulama sejumlah 300 orang. Ma'asyiral muslimin, yang paling menakjubkan dan yang paling menegangkan, Rasulullah bersabda, pembaiatannya nanti akan dilangsungkan di saat usianya 40 tahun. Ini sadar semua, di usia beliau 40 tahun. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kondisi sosial, politik dan alam Al-Mahdi dibaiat. Satu kata Nabi, kekacauan merata dan huru-hara terjadi di mana-mana. Ini kekacauan, huru-hara terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Salju turun di negeri Arab. Sungai Efrat sudah tidak lagi mengalir di Irak. Sungai ini sudah terjadi apa belum, Pak? Ini saya persingkat saja, saya tidak akan mengulang lagi. Kemudian fitnah di negeri Syam, Syria, Palestina, dibantai, dibunuh, diperangi, dihancurkan. Sampai sekarang belum berhenti ya, fitnah Syam. Wafatnya seorang raja Arab yang menguasai Mekah dan Madinah. Ini jelas Arab Saudi maksudnya. 3 putra mahkota keturunannya nanti akan saling berperang untuk memperebutkan siapa yang sebenarnya berkuasa di Mekah, Madinah dan Arab Saudi. Nah inilah dia, Raja Salman, Pangeran Salman, Pangeran Tolan, Pangeran Mukrim. Anak-anak mereka sekarang ini sudah mulai bergaduh dan bahkan mulai mengarah pada pertumpahan darah sekarang ini. Kemudian ini adalah tahun bencana. Arab Saudi mulai 1440 sudah masif dengan bencana-bencananya. Betul tidak? Yang banjir, yang badai, yang apa? Ya, yang kemarin ini, Masya Allah. Jadi tahun-tahun bencana, gempa. Sekarang Arab Saudi belum lagi gempa, banjir, tsunami di mana-mana, gunung-gunung meletus. Gunung-gunung berapi meletus. Kemudian terjadinya dan puncaknya nanti ini adalah kehancuran ekonomi global yang menyebabkan manusia akan saling berbunuh-bunuhan, kemarau ekstrim. Menurut pakar ahli dan bukti kita mengatakan 2019 ini sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim seluruh dunia. Ya, dan ini menyebabkan makanan jadi langka di muka bumi. Orang akan berbunuh-bunuhan dan perang yang banyak menewaskan kaum lelaki. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, inilah satu tahun ini bersamaan petaka-petaka alam ini. Baru kemudian seorang lelaki yang berjiwa mulia, dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi, dibunuh. Yang menyebabkan orang beriman satu muka bumi marah, kesal dan marah. Seluruh malaikat di langit juga marah karena lelaki berjiwa mulia ini mati dengan cara dibunuh. Siapakah orang ini?
Jumat, mereka pun akhirnya berbondong-bondong untuk bergabung dengan Imam Al-Mahdi. Pertanyaannya, siapakah lelaki yang punya nafsu zakiyah, berjiwa mulia ini? Maaf kaum muslimin, kalau saya agak sedikit bersemangat, tapi saya tidak memastikan satupun di antara sosok 5 orang ini ya. Saya tidak pastikan satu orang pun di antara mereka. Hanya mereka ini orangnya yang punya jasa yang besar kepada Islam dan kaum muslimin saat ini. Dan dia dikenal dan dicintai oleh orang-orang beriman satu dunia. Tidak ada orang beriman yang soleh yang tidak kenal dengan 5 orang ini. Dan satu bumi ini mencintainya, orang-orang beriman ya. Tapi orang munafik benci dengan beliau. Dan mereka saat yang kelima-lima ini memang target untuk dibunuh. Siapakah mereka? Yang pertama, Zakir Naik. Zakir Naik luar biasa jasanya untuk Islam. Jutaan orang masuk Islam gara-gara dia. Tidak sedikit ahli-ahli agama apapun yang akhirnya tunduk dan mengakui kebenaran Islam gara-gara lisannya. Pemerintah India menugaskan tangkap hidup atau mati. Yang kedua, kalau bukan Zakir Naik, yang kedua, Presiden Persatuan Ulama Seluruh Dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Akhir-akhir ini beliau semakin lantang menyuarakan kebenaran, dan beliau aslinya orang Mesir, dilindungi di Qatar. Apa kata Sisi, Presiden Sisi? Tangkap Qaradawi, bawa kemari, hidup atau mati. Siapa yang bisa membawanya kemari, walaupun dalam keadaan mati, diberikan balasan upah yang sungguh ini besar, janjikan. Kematiannya sangat diinginkan oleh Sisi. Yang ketiga yang punya jasa besar dan memiliki posisi yang strategis, yaitu Raja Salman. Raja Salman luar biasa, karena Raja Salman masih ada, Muhammad bin Salman masih tertahan untuk melakukan kegilaannya. Dan Muhammad bin Salman bisa jadi akan gelapkan mata, akan melakukan yang lebih brutal lagi. Allahu a'lam, ada apa yang akan terjadi dengan orang yang mulia ini, Raja Salman. Dia pencinta ulama, hafiz Quran, sangat benci dengan maksiat. Beberapa tahun awal sebelum dia dikudeta oleh anaknya sendiri, dia benar-benar melakukan hal yang sangat membesarkan nama Islam, membuat Islam ini kuat. Tapi Salman sekarang bagaikan terpasung hak politiknya oleh anak kandungnya sendiri. Yang keempat, dan beliau sudah beberapa kali ada uji coba untuk membunuhnya, Raja Salman. Yang keempat, yang punya jasa besar bagi Islam dan membuat Islam ini terhormat di seluruh dunia. Islam masih punya muka dan masih punya wibawa, yaitu Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan. Ini pun diinginkan kematiannya. Amerika sangat benci dengan beliau, Israel sangat benci dengan beliau, PBB menginginkan beliau hengkang dari muka bumi ini. Bukan dari Turki saja, Pak, dari muka bumi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, inilah inspirasi kebangkitan Islam akhir zaman. Inilah dia sosok yang menyebabkan dunia melihat kebangkitan itu berasal dari Indonesia. Dia yang mampu mempersatukan para ulama, menggerakkan Islam dan mendatangkan gerakan-gerakan yang membuat dunia mengakui Islam ini rahmatan lil alamin. Keturunan kandung Rasulullah dari Husain bin Ali, Habib Rizik Syihab. Takbir! Allah. Mana di antara mereka yang berlima ini yang akan dibunuh duluan? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan yang mana, tetapi tanda-tanda ini sudah mengarah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi muncul di tahun-tahun, coba lihat di tahun inilah Al-Mahdi muncul. Jadi saya buat begini, ya. Dan di sini nanti hataman meteor. Meteor ini masih berkaitan dengan tahun ini. Tahun gempa-gempa, banjir, gunung-gunung meletus, ekonomi hancur, kemarau ekstrim melanda dunia, perang di mana-mana, dan pada tahun itu juga meteor menghantam bumi, ya. Dan pada tahun itulah nanti terjadi Dukhan Al-Mahdi, tahun yang sama. Gempa standarnya adalah Arab Saudi dulu. Kalau gempa Indonesia baru sekitar 7. Tapi gempa yang masuk Islam adalah gempa di Arab Saudi. Kalau sekarang banjir-banjir sudah, badai-badai sudah, ya, di Arab Saudi. Datangnya dikepungnya Arab Saudi oleh belarang, oleh jangkrik, oleh itu sudah. Ke depan menunggu gempa saja lagi. Dan yang satu lagi yang belum
perselisihan keluarga kerajaan. Nah, ini dia. Perselisihan keluarga kerajaan sampai ketika mereka perang dan berbunuh-bunuhan sama mereka. Al-Mahdi muncul, maka tidak seorang pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan kembali dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pangeran di Arab Saudi sudah bersumpah, lihatlah oleh kalian, sebentar lagi Arab Saudi akan mengalami kudeta berdarah sesama keluarga kerajaan. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sebelum sesi kedua kita masuki, saya sampaikan umur berapa Al-Mahdi dibayar di depan Ka'bah? 40 tahun. Dan Rasul memberikan petunjuk kepada kita, Al-Mahdi akan lahir dengan tanda-tanda alam di Jazirah Arabia. Dia akan lahir pada tahun di mana bulan Ramadannya terjadi 2 kali gerhana. Satu bulan Ramadan terjadi 2 kali gerhana, dan itu di Jazirah Arabia. Dunia sudah menyaksikan kejadian ini dan tercatat dalam sejarah kita. Tahun 1981 terjadi 2 kali gerhana di Jazirah Arabia di bulan Ramadan. Semula ulama-ulama dan pengamat tentang hadis akhir zaman menganggap kebetulan. Allah pertegas di tahun depannya 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana lagi dalam 1 bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama bahwa 1981 Al-Mahdi sudah lahir. Sekarang tahun 1981 kelahirannya, sekarang 2019. Secara Masehi sudah berapa usia? 38 tahun. Sudah 38 tahun. Allah Akbar. Macam mana Pak? Semua petunjuk dari sini tidak bisa kita amalkan. Semua petunjuk di sini sudah lengkap semua. Betul? Nah, baik Allah kami muliakan. Seorang lelaki penuntut ilmu dari Madinah Al-Munawwarah me-WA saya, me-WhatsApp saya. Ternyata baru terbuka oleh saya 3 atau 4 jam setelah itu. Setelah diucapkan Assalamualaikum, memuji Allah dan bersalawat Rasulullah, apa katanya? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah menjaga antum, semoga antum diberkahi oleh Allah SWT. Ustaz, saya adalah seorang penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Saya telah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih dari 20 tahun dalam rangka menimba ilmu agama Allah SWT. Akhir-akhir ini saya mengikuti perkembangan dakwah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada antum, tetapi perlu Ustaz ketahui bahwa setelah ini Ustaz tidak akan bisa membalas atau melacak nomor ini, karena nomor ini langsung saya musnahkan. Hanya untuk menguatkan dan meyakinkan kepada dakwah Ustaz adalah hak dan benar. Ustaz, sosok cucu Rasulullah yang akan memimpin kita bersama benar-benar nyata dan telah hadir di masa kita. Dan dia adalah sahabat saya dalam pendidikan di Madinah Al-Munawwarah. Ciri-ciri fisiknya lengkap pada dirinya. Ukuran itu urutan nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Wahai Ustaz, ini beliau me-WA saya 2015. Saat itu usia Al-Mahdi yang dikatakannya ini lebih kurang 35 tahun. Beliau berkata, Ustaz, dia mengajak saya untuk berangkat ke negeri Syam, membela kaum muslimin yang dizalimi dan ditindas di sana. Saya katakan saya akan kembali ke Indonesia. Ladang dakwah dan jihad saya niatkan untuk Indonesia. Maka apa katanya? Jika demikian, katakanlah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman di Indonesia, bahwa saya telah diberi petunjuk oleh Allah dengan mimpi yang benar. Bumi ini tidak lama lagi akan mengalami hantaman besar dari ruang angkasa. Saya melihat bumi menjadi gelap gulita segelap-gelapnya. Kemudian semua teknologi yang ada di muka bumi tidak ada satupun yang bisa berfungsi. Dan manusia setelah itu seluruhnya serentak keadaannya. Seluruh orang kaya sama-sama seperti orang miskin menjadi miskin. Tidak ada lagi tersisa orang kaya.